Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu sekalian, terutama para ustadzat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan semua mendapat rahmat, ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini bisa berkumpul di tempat yang sempit ini. Rupanya ibu banyak juga, saya pikir hanya 3-4 orang. Akhirnya aja dari 30 orang, 30 lebih ya, 30 orang ya. Sampai di dalam-dalam itu. Dan alhamdulillah kita sudah tadi membacakan surat Yasin, baca Rati, baca Tahlil dan yang lainnya. Semoga Allah terima dan juga Allah sampaikan kepada arwah pemilik kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sederhana dan seperti ini, saya ingin menyampaikan satu buah ayat yang terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang sudah sering kita dengar tentunya. Dan ayat itu sangat penting untuk kita pahami dengan baik, untuk kita pelajari dan kita renungkan. Karena kita baca Al-Quran, kalau kita tidak memahami artinya dan kita tidak memahami maksudnya, tafsirnya, pahalanya berkurang. Jadi kita baca misalnya berapa juz Al-Quran tanpa kita pahami, dengan kita baca satu ayat yang kita pahami, nilainya lebih banyak satu ayat yang dipahami dan diamalkan. Kita baca Al-Quran 30 juz tapi nggak paham, nggak ngerti, pahalanya recehan. Tapi baca satu ayat dipahami dan diamalkan, nah pahalanya kayak cek begitu, ATM. Kalau recehan kan satu karung, kalau recehan sedikit, kalau ATM 1 miliar, nah, gede kan. Jadi kita pilih hadiahnya, pahalanya ATM yang banyak walaupun bacanya sedikit, tapi yang bagus bacanya banyak juga paham juga. Nah itu di surat Ar-Ra'd ayat 11 berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat dengan jelas menegaskan dan menjelaskan, Allah mengatakan bahwa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yughayyiru ma biqaumin, yang terjemahan letternya, yang gampangnya, Allah tidak akan merubah keadaan atau nasib suatu kaum atau seseorang, hatta yughayyiru, sehingga mereka sendiri, sehingga orang itu sendiri yang merubahnya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ini peranan penting ikhtiar kita, usaha kita. Jangan diem aja. Kalau kita lapar, diem aja bisa kenyang nggak? Nggak bisa. Kita haus, diem aja? Nggak bisa. Ambil air, ambil makan, baru bisa kenyang. Begitu. Kalau kita punya suami di rumah merokok aja, nanti datang rezeki, datang dari mana kalau nggak ngojek? Harus ada usaha gitu. Kita usaha, sakit harus berobat, lapar harus cari makan, nggak punya uang harus cari duit, berusaha, nanti Allah yang memberikannya. Itu maksud ayat dengan tegas dan jelas. Ini sama dengan ayat yang di surat yang lain, di surat Al-Anfal ayat 53 kalau nggak salah. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah ya tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada kaum, kepada hambanya, sehingga mereka yang merubahnya. Artinya
ketika Allah telah berikan kita nikmat, ya. Allah berikan kita nikmat apa? Nikmat sehat wal afiat misalnya, nikmat iman wal Islam, nikmat makan, nikmat minum. Ini kan nikmat. Ketika kita sehat, nikmat nggak? Ya. Makan nasi sama sayur asem, makan nasi juga nikmat ya. Kalau sehat, ini nikmat. Allah berikan kita kesehatan, kita jadi nikmat, nikmat makan, nikmat minum, ya nikmat tidur dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak menjaga nikmat ini, tidak menjaga kesehatan, akibatnya datang penyakit. Jadi makan nggak nafsu, tidur nggak enak, ya semalaman nggak bisa tidur. Ya karena kita tidak menjaga kesehatan. Jadi nikmat yang Allah berikan pada kita harus kita jaga. Nikmat apa saja? Nikmat uang, nikmat kekayaan, nikmat sehat, nikmat makan, nikmat minum, nikmat anak, nikmat suami. Ya, nikmat suami jaga nggak? Ada jaga nanti kabur, dijaga. Gimana jaganya? Ya jangan dimarah-marahin mulu, nanti bosan di rumah kabur jadinya. Ya, pulang nggak dapat duit dimarah-marahin. Ya, udah usaha dimarahin terus, nanti kabur. Dijaga, nikmat dari Allah dijaga. Kalau kita jaga, maka Allah pun nanti memberikan rahmatnya, ya memberikan keberkahannya. Itu usaha kita yang menjaga. Nikmat dari Allah kita yang menjaga. Kalau kita nggak jaga nikmatnya tuh, jadi bencana, jadi penyakit, jadi petaka. Allah katakan, ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, gimana bersyukurnya? Gunakan nikmat itu dalam kebaikan. Maka kata Allah, la azidannakum, aku akan dapatkan nikmat itu gara-gara kalian bersyukur. Berusaha bersyukur dengan apa? Dengan ibadah, dengan sholat, dengan tahajud, macam-macam. Berusaha supaya bersyukur pada Allah. Allah tambahkan. Kalau kita nggak bersyukur, wa in kafartum kufur, nikmatnya buat hura-hura, buat maksiat, buat nggak keruan, buat hal-hal yang maksiat, bukan buat ngaji. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada ancaman azab dari Allah dunia dan akhirat. Nah, jadi singkatnya ini ayat panjang macam-macam. Ini semuanya bisa kita simpulkan bahwa kita bisa merubah nasib dan keadaan kita dari yang baik menjadi buruk akibat ulah kita, begitu. Ya. Kalau kita berbuat baik untuk kita, kan kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka hasilnya kebaikannya li anfusikum untuk diri kalian juga. Tapi wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat buruk, maka efeknya keburukannya buat kalian juga. Itu usaha kita. Ini peranan ikhtiar usaha dari diri kita. Jangan diem aja. Adanya bencana, adanya petaka dengan sebab kita juga manusia, ya. Ada yang sifatnya sendirian, individu pribadi, ada yang sifatnya keluarga, ada yang sifatnya negara. Satu negara kompak maksiat semuanya, sehingga bencana ya satu negara juga. Kan begitu. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan, petaka, bencana di daratan, di lautan ada tsunami bima kasabat aydin nas, dengan sebab kesalahan, kerakusan, ketamaan manusia itu sendiri. Tidak bersyukur, tidak beribadah, maksiat, Allah timpakan bencana. Nah, kesimpulannya bahwa terkait dengan masalah merubah nasib, merubah keadaan, itu kaum muslimin ada 3 golongan. Golongan pertama namanya golongan al-mujabbirah, kedua al-mutawassithah, tengah-tengah, ketiga al-mufawwidhah. Golongan yang pertama al-mujabbirah mengatakan, ya, bahwa kita nggak bisa merubah nasib kita, dari Allah sudah begitu. Ini betul nggak? Nggak betul. Ayatnya banyak menjelaskan kita harus merubah nasib kita. Ya, kata mereka, kalau kita sudah sakit sudah terima aja, nggak usah berobat. Ini salah. Ya, ini nggak benar. Kalau sudah orang kaya, ya salah mereka, kenapa miskin? Saya Allah berikan kekayaan dari Allah. Allah yang memberikan semuanya. Nggak ada usaha manusia. Jadi usaha manusia nggak ada artinya, sia-sia. Semua dari Allah. Yang kaya dari Allah, miskin dari Allah, ya, pintar dari Allah, yang bodoh dari Allah, yang sehat dari Allah, yang sakit dari Allah, semua dari Allah. Kita nggak ada ikhtiar. Ini kelompok pertama namanya al-mujabbirah. Ya, kelompok yang kedua al-mutawassithah, yang tengah-tengah. Kelompok ketiga namanya al-mufawwidhah. Ini artinya kata al-mufawwidhah, Allah menciptakan alam semesta. Allah membuat manusia, jin, kemudian alam semesta ini, matahari, rembulan, lautan, hutan, semua Allah ciptakan
Setelah itu Allah uncang-uncang kaki, Allah berlepas. Ya. Jadi manusia menentukan nafsunya sendiri, Allah enggak ikut campur tangan. Terserah gitu, mufawwidhah diserahkan namanya. Ini aliran yang juga pendapat yang tidak tepat. Yang tengah-tengah tadi itu, yang tengah-tengah bagaimana? Ini yang mengamalkan Al-Quran secara benar, secara keseluruhan. Yang tengah-tengah, Allah memberikan ketentuan, kita pun manusia berusaha itu. Jadi ada usaha. Jadi satu sisi Allah memberikan, Allah akan berubah, tapi di sisi lain kita pun harus berusaha. Ini yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah kita kalau lapar apa diam aja? Berusaha cari makan. Jangankan kita, lihat hewan. Hewan usaha nggak? Hewan keluar cari makan. Lihat ayam, lebih dulu malah pagi-pagi sudah cari makan. Usaha. Semua binatang usaha untuk cari makan. Kenyang dia pulang. Burung mana-mana cari usaha. Semua usaha. Lah kita nggak usaha, nggak bisa. Ini tengah-tengah. Allah berikan kita modal berupa kemampuan, ikhtiar, ya. Ada kemampuan macam-macam, ikhtiar macam-macam, ada kehendak macam-macam. Kita tinggal usahakan. Yang bisa ngojek, ngojek. Yang bisa dagang, dagang. Bisa bikin kue, usaha macam-macam. Nanti Allah yang memberikan rezekinya. Ini makna ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang dikenal dengan akidah mutawassithah, akidah yang tengah-tengah. Jadi akidah yang tadi yang pertama itu namanya al-mujabirah, itu tidak benar. Kenapa enggak benarnya? Karena kata mereka Allah memaksa kita, semua ketentuan Allah. Nanti kalau kata Allah dia masuk neraka, ini masuk surga, ya masuk neraka ngiri jadinya. Ya Allah, kenapa mereka engkau masukkan ke surga, saya ke neraka? Nah, ngiri. Jadi Allah enggak adil kalau begitu. Nah, akidah al-mujabirah ini berakibat mengatakan Allah tidak adil, Allah memaksa hambanya. Sudah ditentukan begitu, nggak bisa berubah, nggak bisa gerak. Kayak orang diikat disebut ke kali, ya bisa renang nggak? Nah, kalau dia pun pintar renang, kalau diikat ya nggak bisa renang. Begitu akidah mujabirah itu tidak tepat, ya. Akidah mufawwidhah juga mengatakan sudah Allah bikin sesuatu, bikin alam, bikin manusia, Allah pergi lepas, mencang-mencang kaki ditinggal. Terserah manusia, ya. Mau baik, mau buruk, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau kuat, terserah manusia, usaha sendiri, diserahkan semuanya. Ya, itu juga kurang tepat. Yang tepat yang tengah-tengah, akidah al-mutawassithah, tengah-tengah, amrun bainal amrayn, yang tengah-tengah. Artinya ada ikhtiar dari kita, ada usaha dari kita, juga Allah membantu kita. Karena kata Allah, kullu yaumin huwa fi sya'an. Ya. Allah setiap saat ya melakukan sesuatu. Ya, kita berdoa Allah mengabulkan, kita berusaha Allah membantu kita. Semuanya begitu. Jadi Allah tidak diam, juga tidak membiarkan kita. Itu kira-kira tentang mana ayat yang singkat ini. Sebab ini ayat disambung dengan ayat yang lain, tafsirannya sangat panjang sekali dan sangat luas sekali. Tapi kita jaga, yang benar adalah kita harus ikhtiar. Kita ingin pintar, kita ngaji, jangan diem aja gitu. Kita ada ikhtiar, nanti Allah yang memberi ilmu gitu. Kalau kita nggak ngaji, Allah tidak akan berikan ilmu. Kita miskin, kita usaha supaya kita menjadi orang yang mampu, yang kaya. Ikhtiar diperlukan, usaha diperlukan, sehingga kita punya akidah namanya al-mutawassithah, tengah-tengah. Khairul umuri au satuha, paling bagus perkara yang tengah-tengah, tidak mujabirah, juga tidak mukhaidah, amrun bainal amrayn. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi semuanya, yang kita mendapat rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.